Itu. Maka fil waqi' la'allaka taqul, ya, pada faktanya, ya, semoga kamu mengatakan bahwasanya siksa kubur jika itu berkaitan dengan ruh di alam ini, maka tidak ada seorang yang terlepas dari siksa itu. Kenapa? Karena kematian menghilangkan segala apa yang ia cintai. Li'annahu bil maut, karena dengan sebab kematian yaftidu kullama ahab, ya, menghilangkan segala apa yang cintai. Siapa? Az-zauja, istri, wal aulad, wal mal, wal jah. Dan semua orang tidak terlepas dari itu. Wa kulluna lan nastati'a an nafirra, dan setiap kita tidak mampu untuk lari dari keadaan ini dan siksa itu. Siksa siapa? Mau wali manapun, jauh dari anaknya, jauh bininya, ya, sakit. Nah, jawabnya annahu laisa kama taqul. Perkara itu bukan seperti yang kamu katakan. Li'annahu laisa al-aghlabu fi ahli dunya an yakuna fiha masaratuhum wa asasu ajahihim wa siadatihim. Karena tidaklah kebanyakan pada ahli dunia bahwa dia di dunia itu adalah tempat kebahagiaan mereka, dan asas dasar pangkat dan siadah, ya, kekuasaan mereka. Wa anna satwatal maut hiya man taqdu ala dzalik, bahwasanya satwatal maut, serangan kematian, adalah orang yang kematian itu datang menimpahnya. Fal katsiruna minal muslimin fuqara, kebanyakan orang muslim itu orang-orang fuqara. Wa ammal aghniya, adapun orang-orang kaya dan pemilik jah di dunia ini, mereka ada dua golongan. Satu golongan yang hatinya terpaut kepada faktor-faktor dunia, ya. Akan tetapi yang cinta kepada Allah pun demikian, ya. Walakin mahabbatullahi kadzalik lam tufariqhum, ya, tapi cinta kepada Allah juga tidak meninggalkan mereka, tidak memisahkan mereka. Katakanlah kebanyakan orang muslim, orang fuqara, nggak ada harta, nggak ada, tapi orang kaya dan pemilik pangkat di dunia ini, ya, maka ada dua golongan. Ada yang hatinya terpaut dengan sebab dunia, namun tetap ada cinta Allah juga, ya, di dalam dirinya enggak terlepas. Namun jika cinta Allah dominan di hatinya, maka dia tidak tersiksa, itu saja, ya. Kalau cinta Allahnya dominan, ya, maka tidak tersiksa. Namun yang perlu kita pahami, saya perlu menggarisbawahi ketika kita bicara tentang cinta Allah. Hati yang cinta kepada Allah itu hati yang penuh dengan akhlakul karimah. Jika tidak, kita bicara cinta itu hanya bicara nas, gitu, ya, bahwasanya innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq, ya, Nabi diutus itu untuk, ya, mendistribusikan akhlak, kesempurnaan akhlak. Nah, maka cinta kepada Allah itu artinya orang ada akhlak, ada sifat-sifat mulia di dalam hatinya. Apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia pangkat atau ada tidak? Maka jika ada itu, maka ada cinta Allah. Jika itu dominan, maka dia meninggalkan jah, meninggalkan itu tidak. Dia tidak akan tersiksa. Itu karena tidak ta'alluq. Kalau cinta kepada Allahnya dominan. Perumpamaan mereka seperti seseorang yang punya gedong, istana, dan dia berkuasa di satu kota, dan dia cinta tentunya kepada istana itu dan kota itu, ya. Namun orang itu cintanya kepada kedudukan, pangkat, itu dominan. Maka kalau ada walau annahu ja'ahu mansurun minas sultan, kalau datang perintah makmur, ya, perintah dari sultan suruh pindah
ke pangkat lain, ke kedudukan lain, maka dia meninggalkan dari Madinah nggak sakit hatinya, karena dia pergi ke tempat yang juga dicintai. Nah, di dunia cinta Allah, mati di ke akhirat ya kan makin ketemu Allah, maka ya, dia suka. Ya. Begitu juga di dunia orang tadi dari gubernur Jawa Barat misalnya dipindah menjadi gubernur Jakarta, ya lenggang aja. Tapi jadi gubernur tiba-tiba diturun jadi RT, menderita. Ya. Udah jadi gubernur tiba-tiba suruh jadi RT. Nah kalau jadi wali kota ke gubernur, wah, ya. Begitu juga orang yang di dunia ini cintanya kepada Allah, begitu pindah ke akhirat nggak tersiksa. Ketika ihtidornya, ketika sakaratnya, itu. Nah, itulah ini kan buku tasawuf ya, artinya beliau menjelaskan dari metodologi ilmiah sekali, ya. Bagaimana beliau memberikan artinya satu ilustrasi ya tentang siksa, kepedihan dan kebahagiaan gitu secara ilmiah. Intinya kebahagiaan itu hanyalah apabila di dalam jiwa itu ada akhlak. Kalau jika tidak akan kebahagiaan ya yang semu. Walan yata'allama qalbuhu, hatinya tidak rasa sedih. Kenapa? Karena libaqa'il ahabbi ila qalbihi. Karena yang dicintai hatinya masih kekal. Wa hiya ar-ri'asatu was-sultah. Wa ka'annahu la athara baqiyan, tidak ada kesan yang nempel bi qalbihi lamma faqidahu, di hatinya ketika dia kehilangan kedudukan itu, karena dapat kedudukan lagi. Nah, orang yang di dunia yang melihat Allah, di akhiratnya melihat Allah. Itu mah cerita hadis. Nanti di surga kita terakhir melihat Allah. Lah kalau di sini nggak lihat Allah, nggak ngelihat. Ya. Cuman rajin ibadah. Lah karena jadi kiai, ada santrinya. Nah, seumur-umur dia ya sama santri terus sembahyang 5 waktu berjemaah tapi hatinya tidak syuhud kepada Allah. Selama-lamanya surga tapi tidak melihat Allah. Ya, meskipun dia jadi tukang dagang di pasar induk, tapi dia suhud. Begitu di dunia, ya, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ada dalam hadis, ada orang-orang yang duduk di atas mimbar tinggi banget sampai orang lain melihat semua, wah, dan menyala-nyala terang, sampai Nabi dan para wali ya iri. Siapa sih itu? Ya. Apa aja Nabi menjawab ya, Nabi yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di akhirat. Kata Nabi, dia adalah orang yang saling mencintai sesama saudaranya karena Allah. Ini nggak mudah, karena Allah bukan terikat dalam sebuah jamaah Islamiyah. Karena Allah belum tentu. Itu karena jamaah ya. Karena Allah, karena terikat satu partai dan satu pilihan presiden, apalagi begitu mah? Ya bukan. Karena Allah, karena kongkolingkong, nggak akan merasa. Nah itulah mereka para aulia. Makanya para aulia ketika dikasyafkan, gelisah dia. Ngapain sih yang ya istilahnya kalau kita terjemahkan, kapan yang tahu mah Allah, ngapain dikasih saya tahu itu, capek. Wah ya, itu kan anugerah. Kan saya sering menjelaskan, kita dikasih emas 2 ton, berat nggak? Lah berat bener. Dan dikasih suhud itu jauh lebih berat dari itu. Jangan dikira enteng ya, beban itu, karena bukan punya dia, punya Allah. Para wali itu udah Allah yang maha tahu, bodoh amat, ngapain ngurusin orang, nyapain. Ya sama bini aja kita nggak bisa nyitirnya, lah dia makhluk yang independen,
dari kita, dan itu adalah Allah berkehendak kepada dia tentang nasibnya sampai akhir. Lah, apa urusannya dengan kita? Yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah melalui istri dan suami dan anak. Selesai. Ya. Marahnya kita dimarahin ibadah, ya berarti masih punya sifat rendah di dalam diri lu. Terserah. Itulah waja'alna lil muttaqina imama, itu doanya. Ya. Kalau orang yang ngikutin tidak takwa, ya, maka kita tidak akan menjadi imam yang takwa. Itu artinya doa itu adalah sebuah kompetisi antara suami istri untuk untuk saling berlomba menunjukkan ibadah kepada Allah melalui suaminya dan melalui istrinya. Udah, ya. Mau balasan suami, balasan istri bagaimana, bodoh men, gua pikirin. Makan dewek amal lo. Yang penting kewajiban saya selesai. Gitu. Nah, ketika kita tidak sempurna, berantem baik. Lo gobang niat lu enak beng apa ya? Lah karena masih ada enak di hatinya. Coba kalau hilang enaknya. Artinya sifat-sifat buruknya, penyakitnya. Dan karena Allah, udah enggak ada apa-apa. Itulah yang dimaksud itminan, sa'adah, ya, sukun, nyaman, tentram, di rohani semua. Dan itu bukan khayal, itu hakiki. Apa yang ada pada dirinya, dia akan menyaksikan itu. Kalau tidak, ya tidak. Wabirraqmi min annal anbiya wal awliya was salihina yuhibbuna abna'ahum wa azwajahum wa awtanahum fa inna mahabbatallahi wal unsi bihi hiyal mutamakkinatu min qulubihim. Meskipun para nabi, para wali, para saleh cinta anaknya, cinta istri-istrinya, cinta kampungnya, tetapi cintanya kepada Allah dan ketentramannya bersama Allah itu yang mutamakin di dalam hatinya, yang nyangkrem. Susah bahasa Indonesia enggak, artinya bahasanya terbatas. Yang dengan bahasa Betawi, mutamakin dan nyangkrem, ya, fi qulubihim, di hatinya. Coba apa bahasa Indonesia, itu juga, ya. Walidzalika fahaula ilan yu'assira fihimul mautu. Oleh karena itu kematian tidak mempengaruhi apa-apa pada mereka, pada para wali. Kenapa? Karena keinginannya ketemu Rasulullah, ketemu Allah itu tinggi sekali, nggak kerasa sakitnya. Lah kita mah kena ngelihatnya ke belakang, ya Allah bini gua dia kawinin orang dah, mana cakep banget, baru gua kawinin tuh. Ya, bini yang keempat kan muda, dianya mau udah tua mau mati. Nah kan kagok. Apalagi coba bayangin di zaman Nabi, pengantin baru kawin besok mati, jihad. Bagaimana itu rasanya? Ya. Seperti seorang sahabat bernama Abdullah yang hijrah ke Habasyah kan? Ya. Dia bawa istrinya. Dan istrinya berapi-api untuk hijrah ke Habasyah dan mengikuti Nabi. Ditentang oleh keluarganya, dia berontak, pergi sama suaminya ke Habasyah. Ya. Begitu sampai di Habasyah, sudah tentram, sudah dilindungi oleh raja di Habasyah. Seorang sahabat bernama Abdullah ini berinteraksi dengan orang-orang Kristen di Habasyah itu. Demen perempuan Kristen, kawin pindah agama Kristen. Istrinya tidak. Maka dia tanya, sampai punya anak, ya, perempuan dinamakan Habibah, ya, punya anak. Kata lakinya, Neng, kita pindah ke Kristen, Neng. Ya kita kan udah di sini hidupnya. Ya, dan kita banyak kemudahan ini bla 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 bla. Tidak. Aku
Aku sudah pindah agama dan aku silahkan dan ceraikan aku. Cerai. Dan dia nggak bisa pulang ke Mekah, jauh Habasah. Dan dia menjanda. Ya. Menjanda dan terus dengan Islamnya. Lalu tiba-tiba Nabi mendengar. Maka Nabi mengutus orang untuk melamar. Ya, maka sahabat datang ke raja. Di sini ada nama Ummu Habibah, bla 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 bla. Nabi akan melamarnya. Apa kata raja? Saya yang akan beri maharnya. Maka Raja Habasah datang kepada Ummu Habibah. Ya, aku melamarkan untuk Nabi dan ini maharnya. Ya. Bagaimana tuh Ummu Habibah? Kebahagiaannya, yang ngelamar raja, yang ngasih mas kawinnya raja, yang nikahin Nabi, dan dia bakal pulang jadi istri Nabi. Ya, meskipun yang ke-6 itu. Nah, ini apa? Kekuatan rohani. Gitu. Dia tidak sakit meninggalkan apapun karena ada yang dicintainya. Dia tidak bergantung kepada suami, bergantung kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mah sakit, boy lah, ya. Sakit di sini bang nih, emang dasar laki-laki semua sama, boy lah, terus baik. Ya, aku tutup pintu hatiku rapat-rapat, aku kunci. Dan kuncinya dibuang ke laut samudra, lah susah nyarinya itu. Ya, itu ya perempuan. Laki-laki mah otaknya banyak. Datang, aku dewa, telah mengambil kuncimu di samudra, katanya gitu. Bukalah pintu ini, buka lagi. Dewa yang datang. Kemarin mah orang, ngakunya dewa. Karena ada lagunya engkau dewaku, katanya gitu. Ya. Itu apa? Karena tidak punya akhlak. Kalau punya akhlak tidak. Ya. Perempuan kan yang dominan emosinya. Laki-laki akalnya. Tapi dengan akhlak seimbang. Jika hidup dengan akhlak, ya, laki-laki enggak kekubur dengan emosi perempuan, dan perempuan ya nggak ditipu dengan akal-akalan laki-laki. Itu, dan itu ada dalam hadis Nabi. Ya, dia jelaskan. Karena ruh itu tidak ada jenis kelaminnya. Fahaula'i lan yu'assir fihimul maut wa hum bima'manin min azabihi. Mereka dalam ma'man, dalam jaminan keamanan dari siksanya. Bal innahum yajiduna fihi ar-rahata, bahkan mereka di dalam kematian itu mendapatkan kerehatan. Walidzalika fantizaruhum lahum ghalibun alaihim aktsaru min khaufihim minhu. Oleh karena itu mereka menunggu kematian itu lebih dominan, lebih banyak mendominasi mereka daripada takut kepada kematian. Ya. Kalau juga mereka bilang takut malu karena dia kurang baik itu. Tapi rindu. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena dia jadi presiden. Kalau nggak jadi presiden memang nggak begitu. Karena dia jadi khalifah, ya, dia merasa bertanggung jawab kepada rakyat, kepada umat, kepada bangsa, kepada negara. Jadi ketakutan ketemu Nabi. Bagaimana saya ketemu Nabi? Bagaimana saya ketemu Nabi? Nah, ketika dia sekarat, ya, dia melihat kakeknya Sayyidina Umar. Ketika sekarat dia melihat kakeknya jadi gitu. Coba kan sekarat,
ruhnya karena dia ingin sekali meniru kakeknya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ketika sekarat ya, dia nangis, jadi tolong aku malu. Rupanya di belakang Sayyidina Umar itu Rasulullah. Jadi di dalam sakaratnya Sayyidina Umar datang begitu, terus Rasulullah berselindung di belakangnya. Ya, dia terus mengulurkan tangannya, jadi ya. Lalu Rasulullah maju ke depannya, lalu kemudian dia menutup wajahnya dan menangis ya, dan menangis tidak bisa bicara. Dia hanya mengatakan, maafkan aku, ampuni aku. Itu adalah orang menangis itu kan sedih, orang ketawa itu gembira. Motifnya berbeda, situasinya berbeda. Nah ketika orang menangis dan tertawa dalam satu peristiwa, itu berarti dia mencapai satu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga ketawa saja nggak cukup ya. Untuk apa? Untuk meringankan beratnya kebahagiaan itu, sehingga dia menangis. Itu bukan siksa, itu bahagia. Min ajli dzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah daripada kalian itu melainkan wariduha akan datang, kana 'ala rabbika, dan itu di atas Tuhan muhatman maqdiyah, satu ketetapan yang pasti. Apa yang ada dari kamu akan Allah tunjukkan, dan itu pasti Allah menunjukkan. Summa tunajji allazina taqaw ya, wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Nunajji, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan jarang di situ orang-orang yang zalim ya. Jizya, apa jizya itu? Tunduk, berlutut gitu. Wa min hadhil jama'ati qaumun yabqawna muddatan fil azabi wa innama yatulu ba'dahum an ladzatid dunya wa hinama yatulu bu'duhum an ladzatid dunya fayansaunaha. Salah satu dari golongan ini ada golongan yang kekal satu masa di dalam siksa, tetapi ketika lama mereka menjauh dari kelezatan dunia, maka mereka melupakannya. Wala yatabaqqa biqulubihim illa mahabbatullah, dan tidak ada yang tinggal di hati mereka melainkan cinta Allah tabaraka wa taala. Wallati taghlibu hinaha ala qulubihim wa tatajalla fiha, dan ketika itulah yang dominan pada hati mereka dan yang muncul dalam hati mereka. Pamasalu haula'i kamasali shakhsin tatasawa mahabbatuhu limra'atin indahu bi ukhra aw qasrin lahu bi akhar aw madinatin bi madinatin fahinama yafqidu ahaduhum yazillu muddatan bi alamil firaq hatta tatahawwalu mahabbatuhu kulluha li mahbubil akhar. Itu perumpamannya seperti misalnya ada satu orang sama cintanya ya kepada perempuan satu dengan perempuan lain. Dia misalnya ada satu orang laki-laki cinta kepada dua perempuan, ya sama, nggak bisa dipisahin. Atau suka kepada istana satu dengan istana lain, artinya dua istana. Atau dia suka kepada, kamu mau tinggal di mana, mau tinggal
di Cibitung apa mau tinggal di Tambun gitu. Wah, ini sama nih, sama enaknya. Itu kan nggak bisa. Ya, sama nggak bisa. Artinya dua perkara itu. Kalau salah satunya hilang, ya, fahina ma yafqidu ahaduhum yazidu muddatan bi alamil firaq. Ketika salah satunya hilang, maka terjadi satu kesakitan berpisah itu ada. Namun karena masih ada lagi satu lagi, maka cintanya berpindah semuanya kepada kekasih yang lainnya. Udah. Ya. Katakanlah kayak orang punya bini dua lah begitu, mati satu, udah berhenti, kena diusap-usap lagi ya bini lain. Nah kalau bini satu mati satu, udah menderita bener. Itu contoh misalnya begitu. Ya. Nah ini diumpamakan ada satu jamaah yang merasakan sakit, tetapi karena udah lama ninggalin kelezatan dunia sampai lupa, maka ada cinta Allah pada dirinya, ya maka hilang. Itu artinya bekas-bekas dosa masih ada, sakit, tetapi kemudian hilang karena dia pernah cinta sama dunia. Udah lama bangkrut, miskin, akhirnya dia taubat di musola, baik, jadi ustaz. Nah, itu masih ada sisa dulu itu, ya. Misalnya bisnismen, dulunya lupa sama ibadah, lupa sama apa, bangkrut, sampai miskin, jadi ustaz terus. Ya, berarti kan ada dua cinta yang pernah dia lewati. Begitu. Maka ketika mati dia ngerasain sakit sebentar, tapi kemudian hilang sakitnya itu. Maka diumpamakannya seperti orang mempunyai dua kekasih, atau cinta kepada dua kota, atau cinta kepada dua istana. Ya ketika hilang itu sedih. Orang punya dua mobil dah, ya mobilnya ketabrak satu, ya Allah, tapi berhenti, udah, ya muddatan, satu mudah, ya seperti itu. Amma dzalika syakhsul ladzi la mahabbata lillahi fi qalbihi bi qalbihi minal asas. Adapun orang yang asasnya memang dasarnya tidak ada cinta kepada Allah di hatinya, fahadza man sayabqa minal fil azabil abadi. Inilah yang akan kekal di siksa yang abadi. Maka orang kafir selama-lamanya nggak ada Allah sama sekali, maka pedih, maka siksa terus. Nah, orang muslim ada. Ya. Maka itu sebabnya Allah memaafkan semuanya. Ya, dan Allah menerima satu-satunya amal dia ingat Allah. Ya, kalau Allah maafin semua, mau apa lagi? Wa in afa, ya, wa in syaa afa. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau azab, Allah siksa. Ya, maka orang-orang soleh itu mengatakan kalau aku disiksa, ya karena Engkau Tuhan. Kalau aku disiksa karena aku hambamu, dan kalau Engkau memaafkanmu karena Engkau Tuhanku, katanya. Dzalika li anna faqdahu lima yuhibbu bil mauti sayabqa mumtaddan. Karena kehilangannya kepada yang ia cintai dengan sebab mati, maka akan kekal berterusan. Wa ayyu khalasin arsalwan lahu minhu. Maka bagaimana hilangnya, khalasnya, selesainya, atau hiburannya nggak ada, salwanya. Ya. Wa hadhihi minal asbabil lati qabla wa hadhihi minal asbab allati qila inna bisababiha yukhladul kafiru fil azab. Dan inilah salah satu sebab yang dikatakan bahwa sebab itulah yang membuat orang kafir tersiksa abadi di dalam siksanya. Ya, diabadikan di dalam siksanya. I'lam anna kulla insanin yad'i mahabbatahu lillahi aksar min mahabbatihi lidunya. Ketahuilah, ya, semua orang itu mengaku cintanya kepada Allah lebih besar, lebih banyak dari cintanya kepada dunia. Ngakunya mah, ya. Kalau ditanya cinta Allah apa cinta Allah gitu, nggak mau lah, ya akalnya sehat.
Ya, cinta Allah, walakin hadzal iddi'a'u la budda an yakuna lahu mi'yarun wa alaihi dalilun. Nah, pengakuan ini mesti ada standarnya dan ada dalilnya. Li'anna nafsa wa syahwata tad'u apa itu? Li'anna nafsa wa syahwata tad'uwani ya al-insana lisyai' tad'uwanil insana li syai'in tad'uwanil insana li syai'in wa sara Allahu yad'uhu li syai'in akhar. Nafsu syahwat mengajak orang kepada sesuatu, wa syar'ullahi, sedangkan syariat Allah yad'uhu mengajak orang li syai'in akhar, yukhalifuhu, yang berbeda. Ya. Jadi syahwat nafsu itu jasad. Ya, dan syariat Allah itu ruhani. Artinya yang memikul syariat Allah adalah rohani. Nah, adapun jasad, ya Allah letakkan nafsu dan syahwat yang menjadi motif untuk melakukan sesuatu. Kalau agama ini yang nyuruh Allah, maka motif atau tempat ya yang dapat melaksanakan perintah Allah adalah rohani. Dan itulah manusia dimuliakan oleh Allah karena rohani itu. Fa in malal qalbu lisyar'i fa mahabbatuhul aktsaru lillahi sadiqatan. Kalau hatinya condong kepada syariat, maka berarti cintanya kepada Allah lebih banyak benarnya. Fa mahabbatuhul aktsar lillah, maka cintanya lebih banyak kepada Allah, itu shadiq. Wa amma in mala qalbuhu lihawahu pada kal mudda'il kadzib. Adapun jika hatinya condong kepada hawanya, maka dia adalah pengaku yang dusta. Wa in kana yantiqu lisanuhu bi khilafi fi'lih, meskipun lidahnya ngomong yang dengan bertolak belakang dari perbuatannya. Min ajli dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah amina min azabillah." Barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia aman dari siksa Allah. Walaysa min dzalika man ikhtara dunya 'ala ad-din. Dan hal itu bukanlah walaysa lidzalika man ikhtara, dan itu bukanlah orang yang memilih dunia di atas agama. Wa qala la ilaha illallah, dan dia berkata la ilaha illallah lakin kadziba biha fi muamalati, tapi dusta ya dengan kalimat la ilaha illallah itu di dalam muamalahnya. Ya, orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak memilih selain Allah, ya, maka dia aman dari siksa Allah. Tetapi kalau ternyata tidak terbukti perkataannya dari perbuatannya, ya, maka berarti dia dusta. Wa min jumlati ma'arifi ahli al-kashfi wal basirati anna azab al-qabri waqi'un haqiqatan bil badani wa anna aktsar al-khalqi sayu'ayinunahu lakinna muddata baqaihim fihi wa shiddatahu alaihim mutafawitatun bihasabi tafawuti qadri ta'alluqihim bidunya. Dari sejumlah ma'rifat ahli kasyaf dan basirah, ini menurut orang yang kasyaf dan menurut ahli basirah, bahwa siksa dalam kubur itu waqi'un, terjadi secara hakiki di badan. Ya, terjadi azab itu di badan. Dan kebanyakan orang akan ngeranapin merasakan, ngalamin maksudnya. Tetapi lama kekalnya mereka di azab itu, disiksa itu, dan kesangatan siksa itu ke atas mereka itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan kadar ketergantungan atau nyangkut hatinya kepada dunia, ya, dunia serta isinya. Kalau beban takut ninggalin dunia, maka siksanya di akhirat itu makin, ya, kuat. Kalau kepada dunia tidak ta'alluq, maka nggak ada siksa di akhirat.
Karena di akhirat itu visual dari ya dari apa yang dicintai dia dalam hatinya. Hanya dua, ya, dunia dan akhirat, ya, hawa nafsu dan Allah, gitu. Cinta mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula wa ma min indal wa ma indallah ya khairun wa abqa, ya, dan akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Itu artinya bahwa lakukanlah ketika kita di dunia untuk akhirat, gitu. Jadi siksa itu bergantung kepada ketergantungan cinta kita, ya, kabet kita, cinta kita kepada dunia, ya. Dan tetap ada, jangan dikira oh berarti kalau wali udah gak ada keperasaannya sama bini sama anak. Boh, nggak mungkin. Rasulullah nangis anaknya mati, ya, dan Rasulullah, ya, ingat sepanjang hidupnya dengan Sayyidatuna Khadijah, ya, sampai Sayyidatuna Aisyah itu cemburu kepada Sayyidatuna Khadijah yang sudah mati, karena nabinya masih ingat baik. Udah tua masih diingat-ingat baik, kata saya. Sampai ngomong kelancopan begitu. Orang udah tua masih diingat-ingat baik. Ya. Maka ada istilah al-mar'ah yal mar'ah walau kana Sayyidatuna Aisyah. Ya. Tetapi itu adalah pelajaran, ya, tentang bagaimana mulianya Sayyidatuna Aisyah menerima pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Jadi dari pemahaman penjelasan di sini bahwa kalau kita tidak ingin merasa tersiksa, ya, atau disiksa di akhirat itu, ya, maka janganlah hati kita ini bergantung kepada apapun di dunia ini selain Allah. Ya. Melebihi cintanya kepada Allah. Kenapa disuruh begitu? Karena badan kita inilah yang sifat-sifat jasad inilah yang menumbuhkan ketergantungan, cinta, ya, keterikatan kepada dunia serta isinya yang membahagiakan kita, anak, harta, istri, kedudukan, itu. Namun tetap, ya, sebagai orang Muslim, ya, makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, gitu. Karena ada mahabbah Allah itu. Illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah? Ya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani ya faqad aba. Nah, itu man ata'ani itu gimana? Man ata'ani itu siapa yang taat kepadaku, ya, siapa yang mengikut syariatku dan hakikatku, melaksanakan syariatnya, ya. Orang kalau tidak memprediksi bahwa yang mampu mengamalkan agama itu adalah rohani, maka dia merasa cukup ketika dia mengamalkan ibadah secara zahir, sudah nggak ada prediksi kepada rohani sama sekali. Padahal, ya, malaikat tanpa jasmani dia tergolong taat, gitu, karena tidak punya syahwat dan, ya, dia melakukan perintah Allah, dan itulah rohani kita, ya, itulah rohani kita. Ya, kenapa iblis begitu cemburu dengan Adam itu? Karena manusia dibedakan, ya, oleh Allah dengan rohaninya itu.
yang membuat manusia ya, yang rohaninya mendapatkan nur ilahi, itu akan dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan menggodanya ya jasad semua agar orang memenuhi keinginan jasadnya, yaitu ta'alluq. Artinya maksiat dalam arti melanggar syariat, maka ada ibadah taubat yang akan menghapusnya. Tapi ketika kita tidak berakhlak, ya, tidak mempunyai nur Rabbani, ya, maka tidak cukup jumlah bilangan ibadah secara fisik untuk menjadi ukuran mendapatkan kebahagiaan rohani. Sehingga ada ungkapan begini, kamu ingin memiliki kebahagiaan seberapa besar? Ya, jika ingin mendapatkan kebahagiaan itu besar, maka kamu mesti mengenal Allah dengan besar. Sebesar dia mengenal Allah, sebesar itulah kebahagiaannya. Ya, tidak ada azab, tidak ada ya, siksa dan alam ya, pedih. Kita dihina orang aja, boh lah udah gulung tikar hidup. Ya,